teman-teman, ini karena gua orang pajak ya dan kita orang-orang dunia pajak, maka gua merasa perlu untuk membahas spesial nih ya mengenai hibah rumah Sentulnya Pak Febri Jampitsus yang dibahas oleh Pak Hotman Paris ya. Ya menurut gua itu sebuah blunder besar ya. Itulah akibatnya seorang pengacara kalau nggak konsultasi sama konsultan pajak dahulu nih. Bercanda ya Pak Hotman Paris ya. Nah, jadi sesuai info yang beredar, terdapat beberapa perbedaan informasi mengenai status rumah Sentul yang digeledah kemarin dan juga isinya ya, yang ada uang dan emas itu. Pak Febri mengatakan kalau nggak salah nih ya dalam konferensi pers pribadi dia, mungkin dia salah ngomong nggak tahu juga, bahwa rumah itu betul punya saya, dia bilang. Tetapi uang yang ada di dalamnya bukan punya saya. Gitu kira-kira cerita yang dia sampaikan. Dan tiba-tiba Hotman Paris menjadi kuasa hukumnya, dan Hotman Paris mengatakan rumah itu milik mertuanya Pak Febri, yang kemudian dihibahkan kepada cucunya, yaitu anaknya Pak Febri ya, kira-kira begitu ya yang narasinya ya. Jadi tidak ada nama Pak Febri. Jadi dia mau ngomong bahwa Pak Febri itu tidak terlibat di rumah itu. Nah ini aja udah blunder gitu ya. Mana mungkin, nggak bisa alibi ini alibi anak kecil gitu ya, alibi orang yang nggak ngerti hukum gitu, hukum pajak maksud gua ya. Nah, jadi alibi bahwa ini bukan punya Pak Febri aja sudah salah secara hukum. Tetapi lebih gawat lagi ketika dia mengatakan ini hibah dari kakek kepada cucu. Ini blunder besar. Nanti gua sampaikan ke teman-temannya. Nah, herannya lagi Pak pengacaranya Don Rito ya, ini mengatakan bahwa Pak Don Rito lah yang memakai rumah Sentul itu dan dialah yang punya emas dan uang itu. Waduh, ini skenarionya kurang kurang pas ini ya. Nah, jadi beda-beda ceritanya ya. Tapi anggaplah kita pegang kata-katanya Pak Hotman Paris. Karena kan Hotman Paris sebagai pengacaranya yang resmi dari Pak Febri Jampitsus ya. Nah, jadi justru menurut gua ironisnya adalah inilah sebuah ide yang buruk ya. Alibi yang menyatakan bahwa rumah itu hibah dari kakek ke cucu itu adalah blunder besar ya. Blunder besar. Seandainya Pak Hotman itu belajar pajak, nggak akan kepikiran, nggak akan kepikiran ide seperti ini ya. Nah, kalau dia betul-betul belajar pajak dan menguasai pajak ya, nggak akan pernah kepikiran alibi bahwa rumah itu hibah dari kakek kepada cucu, karena itu adalah kena pajak, gitu ya. Nah, sekarang karena kita ini di channel pajak ya, nah mari kita bahas blunder besar ini. Kenapa gue mengatakan ini blunder? Nah, ada beberapa argumen ya. Satu, argumen pertama yang seperti yang sudah pernah gue sampaikan di video gue sebelumnya, masalah hukumnya itu tidak bisa beres dengan metode hibah, gitu ya. Bahwa jaksa dan hakim di pengadilan itu bukan orang bodoh, gitu ya. Jaksa dan hakim di pengadilan tuh nggak akan tiba-tiba, oh iya ya benar ya hibah ya, ya udah itu bukan punya Pak Febri, ya udah kita nggak usah bahas. Nggak akan begitu. Hakim nggak akan begitu, ya. Hakim yang cerdas atau jaksa yang pinter pasti akan mengejar mana bukti dokumen bahwa ini hibah. Oke? Dokumen hibah itu tidak wajib pakai notaris. Ya udah, dia bisa bikin tinggal di backdated kan, gampang bikinnya. Tetapi kan nggak bodoh ini jaksa kan, jaksa pasti mengejar. Ditanya lagi, mana bukti transfernya? Oke, hibah kan kan tapi ini hibah ini ya, hibah apa? Hibah hibah bangunan ya, tidak ada bukti transfer. Tetapi kan nanti dikejar nih, lu beli rumah itu pakai apa? Pakai uang transfer atau uang tunai? Nah, ini cilaka teman-teman ya. Karena ini sulit dibuktikan, maka akan mengaku uang tunai dong, akan mengaku ini gue beli uang tunai. Nah, ini akan dipanggil lah nanti si mertuanya. Pertanyaannya, si mertuanya kalau dipanggil ke pengadilan, siap apa nggak siap? Sudah bisa nggak si mertua ini mengikuti skenario yang sudah dibikin oleh si kuasa hukum? Kan tidak mudah ya. Orang tua belum tentu bisa loh, belum tentu dia hafal, belum tentu dia ingat dengan skenario yang kita bikin. Kan begitu. Jadi ketika si mertua dicecar sama si eh, hakim ataupun oleh si jaksa, lu beli rumah itu pakai uang apa? Pakai apa? Jangan-jangan itu uangnya Pak Febri kan gitu. Kan kita kan seuzonnya adalah itu adalah uangnya Pak Febri. Dia bilang itu bukan uang Pak Febri. Mana buktinya? Lu transfer atau lu kasih uang tunai. Kalau lu bilang uang tunai, dipanggil tuh yang punya rumah sebelumnya, dipanggil. Betul nggak? Si mertuanya Pak Febri ini belinya pakai uang tunai. Waduh, jadi panjang ceritanya teman-teman ya. Belum lagi dipanggil cucunya. Cucu dipanggil nih. Kamu tahu nggak kamu dapat hibah? Waduh, jadi ribut. Jadi 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 repotin semua orang ya. Gara-gara satu alibi yang blunder, Pak Hotman ini bisa ngerepotin semua orang.
Dan belum tentu semua orang ini tuh bisa terkondisi dengan satu skenario yang cocok, yang sama, yang sudah disiapkan oleh kuasa hukum gitu ya. Belum tentu gitu loh. Bisa aja si A ngomong A, si B ngomong B, si C ngomong C, wah kacau balau gitu loh. Cuman cuman mau menghilangkan bukti ini dari persidangan bisa jadi kacau balau, jadi muter-muter gitu loh. Jadi kemana-mana nanti kan. Nah, kemudian yang paling berbahaya juga adalah di pengadilan, gara-gara ini ngomongin melebar kemana-mana nih hartanya, bisa aja jadi buka-bukaan data harta SPT tahunan. Sama kayak Nadiem. Kita ingat kan si Nadiem Makarim kan dibocorin tuh data harta di SPT tahunan dia. Sama, ini juga bisa sama, dibongkar semua data harta. Wah, jadi kacau balau ya. Jadi menurut gua metode hibah itu metode yang sangat-sangat blunder ya. Itulah akibatnya kalau pakai pengacara, nggak pakai orang pajak. Karena kalau orang pajak nggak akan pernah kepikiran ya mau bilang hibah dari cucu, dari kakek kepada cucu ya. Nah, metode yang lebih cocok menurut gua adalah yang sudah gue bilang berkali-kali ya, yaitu Patriot Bond. Jadi Pak Febri nggak usah pusing, nggak usah ribut, nggak usah menciptakan berbagai macam skenario, nggak usah menciptakan berbagai alibi. Cukup bilang bahwa rumah itu dan uang itu dan emas itu kita belikan Patriot Bond, selesai. Nggak boleh dipertanyakan lagi. Sama hakim nggak boleh, sama pengacara nggak boleh, sama wartawan nggak boleh, sama jaksa nggak boleh. Siapapun tidak boleh lagi mempertanyakan barang atau uang atau emas yang sudah kita konversi menjadi Patriot Bond gitu ya. Ini akan potong kompas gitu loh, potong kompas, memotong satu buah jalur pidana selesai gitu loh. Kasusnya selesai peti es gitu kan. Kalau rumah dan emas dan uang ini sudah beli Patriot Bond, maka uang ini menjadi tidak boleh menjadi bukti di pengadilan dan tidak perlu dicari asal-usulnya. Kalau tidak ada bukti di pengadilan, maka tidak ada tindak pidana di pengadilan. Kalau tidak ada bukti dan tidak ada tindak pidana, maka tidak ada pelaku tindak pidana di pengadilan. Selesai masalahnya. Ya. Nah, selengkapnya mengenai argumen itu sudah gue sampaikan di video gue sebelumnya ya, teman-teman tinggal nonton aja di video gue yang sebelumnya. Nah, sekarang masalah kedua, yang penting juga nih teman-teman ya. Hibah itu bisa kena pajak, bro. Ya, Pak Hotman ini blunder, blunder besar nih Pak Hotman nih ya. Hibah itu kena pajak yang tadi gue bilang itu ya. Nah, ini nih akibatnya orang nggak ngerti pajak disuruh jadi pengacara untuk ngurusin masalah harta nih, harta triliunan lagi ini ya. Jadi akibatnya malah menciptakan alibi yang blunder. Tapi ini pendapat pribadi gue ya, sebagai orang yang ya sedikit-sedikit memahami pajak lah gitu ya. Jadi hibah itu di Undang-Undang Pajak ya, Undang-Undang PPH ada dua jenis ya, pasal 4 ayat 3. Jadi hibah itu ada hibah yang bebas pajak, tidak kena pajak, ada hibah yang kena pajak. Loh kok bisa gitu? Jadi gini, hibah itu bisa tidak kena pajak dengan syarat-syarat tertentu. Jadi syarat yang paling kena di sini adalah hibah itu hanya bisa bebas pajak jika diberikan oleh orang tua kandung kepada anak kandung. Oke, atau menantu gitu boleh, ya. Tetapi tidak boleh kepada cucu gitu loh. Jadi hibah itu hanya bisa bebas pajak kalau garis vertikal 1 derajat. Artinya vertikal, bisa ke atas, bisa ke bawah. Bisa anak kepada bapak, bisa bapak kepada anak. Tapi 1 derajat, artinya satu level. Nggak boleh tiba-tiba 2 level, tiba-tiba ke cucu, nggak boleh, gitu. Jadi di sini udah kena ya, di sini udah kena nih, blunder besar ini si Pak Hotman, mohon maaf nih. Dan juga ada syarat bahwa itu sudah dilaporkan di SPT pemberi hibah. Di sini pun bisa kena, ya. Eh, ya, kita sih, gue sih yakin ya 99% ini belum masuk ke SPT-nya si mertuanya Pak Febri, tapi kita nggak tahu lah ya. Nah, jadi blunder besar ini menyebabkan potensi pajak. Ya dong. Nah, pertanyaannya berapa potensi pajak yang akan mungkin perlu dibayar? Oke. Ada di dua pihak nih, di pihak pemberi hibah dan pihak penerima hibah. Pihak pemberi hibah, si mertuanya, jika ternyata rumah ini belum dilapor di SPT dia, maka dia kena pajak dong. Kita anggap 30%. Oke, ini udah normal lah 30%, masih ada denda dikit lah, tapi anggaplah 30%. Bisa sampai 40% loh ya, kalau kena denda juga ya. Di pihak penerima hibah, si cucu, kalau oh ini udah pasti. Kalau si cucu tuh udah pasti kena nih. Karena cucu yang menerima hibah dari kakek itu adalah objek pajak seperti biasa. Itu kena 30% guys, 30%. Jadi 30 di kakek, 30% di cucu. Nah, ini aja udah kena 60% guys, 60%. Ya, hanya gara-gara pernyataan blunder dari Pak Hotman Paris yang tidak konsultasi sama pengacara pajak atau sama konsultan pajak gitu ya. Si Pak Febri harus kehilangan 60% dari nilai
rumah itu. Oke. Nah, sisanya 40% dong buat bayar pengacara. Habis ya, satu rumah dibuang ke laut ya, hanya gara-gara satu alibi yang blunder ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Beranikah DJP mengejar pajak hibahnya mertua Febri Jampisos itu kepada cucunya? Berani nggak DJP mengejar? Ini sudah jelas tuh ya. Ini sudah jelas terang benderang dinyatakan oleh pengacara resmi dari Pak Febri. Dasar hukumnya sudah jelas ya, ada di Undang-Undang PPH. Nah, tinggal tanya DJP nih, DJP berani nggak mengejar pajaknya? Gitu. Lumayan loh, 60% bos. 60% dari nilai itu lumayan. Kalau nilainya 10 miliar ya 6 miliar lumayan masuk kantong ini, masuk kantong ini. Gitu loh. Nah, masuk kantong negara masuk gua. Belum lagi uang dan emas itu. Uang dan emas itu berapa nilainya? Anggaplah 1,5 triliun gitu ya. 1,5 triliun, siapapun yang mengakui uang itu sudah pasti potensi 30%. Oke? Mau Don Rito, mau Riko, mau Ameng, mau Abeng, mau siapapun yang mengakui lah, mau Pak Febri, siapapun yang mengakui uang itu potensi 30% di tangan udah, tangannya DJP ya. Ini udah clear ini ya. Jadi nggak usah basa-basi, tembak 30%. Gitu loh. Jadi sebelum ini barang masuk ke pengadilan atau bahkan sebelum diamankan atau dibersihkan atau diselesaikan dengan bagaimana caranya, DJP harus berani masuk. Oke, karena bagian negara sudah ada di situ. Negara sudah punya bagian di situ 60% dan ada 30% yang bisa digarap langsung diambil. Amankan dulu buat negara. Amankan dulu buat negara, kita pakai buat MBG. Beres, gitu kan? Jangan sampai dia masuk patriot bond. Kalau sampai dia masuk patriot bond, selesai semua. Bukannya kita dapat 60%, malah kita mesti kasih 2% kepada si Pak Febri ya. Nah, DJP, berani nggak DJP? Jadi potensi pajak ini sangat 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 tinggi ya. Beranikah DJP mengejar pajaknya Pak Febri Jampisus ini? Silakan teman-teman komentar di video gue ini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan baca komentar teman-teman dari video gue sebelumnya mengenai kasusnya Pak Febri ini ya. Ini adalah video mengenai Pak Hotman Paris menjilat ludahnya sendiri. Oh, oke. Ini mengenai yang dia tiba-tiba menjadi kuasa hukumnya Pak siapa? Pak Febri Jampitsus ya. Oke, kita akan bacakan ke teman-teman semua dan akan gue jawab komentar teman-teman ya. Hukum tabur tuai. Nanti juga menuai apa yang dilakukan kita lihat saja. Oke, oke. Hukum tabur tuai. Kita lihat aja nanti ya bagaimana hasilnya. Karena banyak emasnya bang, makanya dibelain. Nanti kan kebagian. Masnya nggak, masnya ya nggak bang, ngaku aja bang. Gimana sih? Oke. Nah, pajak smartphone katanya. Pajak smartphone, bagaimana maksudnya? Pajak smartphone. Semoga Allah membuka semua kebenaran, Allah tak pernah tidur. Di zaman sekarang, uang yang berbicara. Wow. Konsorsium makelar kasus. Waduh, ya mungkin si Hotman Paris dapat 20% dari 500 M dan 70 kilogram emas. Lumayan ya, 20% mah lumayan banget ya. Kalau 1,4 T eh, dikali 20% itu kan berarti 280 miliar. Lumayan bos, lumayan bos, 280 miliar ya. Kalau satu bulan yang bisa 1 miliar tuh butuh waktu 28 tahun tuh bos baru habis tuh bos ya. Apakah masih percaya Norman? Marilah tenggelamkan dia. Waduh. Sekiranya kalau saya sewa rumah kontrakan Pak Dirjen Pajak untuk menyembunyikan harta fisik yang tidak ada dalam SPT, kira-kira aman tidak harta tersebut? Safety-nya super duper ya, optimum ya. Silakan ya, hubungi Pak Dirjen Pajak ya. Don langsung ditahan, Febri belum. Ya, ini juga ironi nih ya, Pak Donnya ditahan, Pak Febrinya malah belum ditahan sampai sekarang ya. Oke, channel terbaik katanya Ibu siapa nih? Bu Miao. Oke. Kasihan, eh, kasihan, kasihan Pak Hotman. Kami sangat kecewa berat ya. Semoga Tuhan Allah saja yang memberkatimu. Luar biasa sombong dan angkuh. Semakin berumur dan tua semakin blunder. Waduh. Hotman nanti kalau mati hartanya mau dibawa mati kayak Koren matinya ketimpa hartanya. Waduh. Pada nyumpah-nyumpahin Pak Hotman ini semua ya. Ketika mati semua manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oke. Betul, ini bahaya buat negara kalau caranya gini ya. Ingat Pak Hotman, Paris,
Rakyat sedang pantau kasus ini, Anda jangan ikut melangkah untuk backing koruptor. Oke. Dia pengacara ya, bukan backing ya. Seorang pengacara memang memang tugasnya untuk mempertahankan kliennya ya. Jadi Pak Hotman mah nggak salah sebenarnya. Munafik adalah membela yang bersalah dengan dusta dan fitnah demi harta dan jabatan serta kekuasaan. Ingatlah Tuhan Allah SWT Maha melihat dan Maha mengetahui perkara yang benar. Semoga Tuhan segera mengazab para pejabat koruptor, munafik dan pendusta. Neraka tempatnya amin. Neraka itu panas jenderal. Berantas koruptor, hukum dengan tegas. Semoga selalu Pak Hotman Paris Hutapea. Oke. Waduh, anak saya juga pengacara, mudah-mudahan jangan. Aduh, punya anak kok jadi pengacara ya. Just do it. Oke. Ini Kakap bayarannya pasti gede. Oke. Ya kalau serapah, saya udah waktunya ada yang seruk nanti lihat aja. Oke. Hotman berpikiran kalau orang kesayangan presiden nggak boleh ditangkap tanpa izin dari presiden. Sedangkan presidennya udah bilang, biarpun koruptornya orang dekat saya, tetap akan ditangkap. Kesimpulannya, Hotman cari muka. Kita tengok sama-sama apakah presiden konsekuen dengan ucapannya. Hmm, Presiden juga ngeri-ngeri sedap nih ya. Bang Hotman bela maling. Tuhan akan hukum sampai anak cucu 7 turunan. Waduh, jangan gitu dong. Hotman paling pintar silat lidah. Giliran jadi kuasa hukumnya Febri lain lagi ceritanya. Oke. Yang penting bagi Hotman, wah ini rezeki nomplok. Pasti nggak mau kalau dibayar murah. Pasti muahal katanya. Oke. Uang, uang, uang. Memang bisa mengubah segalanya. Oh gitu ya. Oke. Lihat aja nanti kita kita turun ke jalan. Sabar saja kawan. Waduh, jangan begitu dong. Mabok Mamon tuh namanya. Oke. Mantap, pasti bebas yang mulia tangan Tuhan. Febri asal nggak pelit yang mulia tangan Tuhan Febri. Oke. Dari awal memang dia bela yang bayar. Nggak peduli itu setan atau manusia yang dipersalahkan. Waduh. Mantap, saya tahu maksud dan tujuan permainan ini. Kita semua tinggal berdoa supaya cepat terbuka. Oke. Aloy, Alor Boy tantang Hotman untuk debat terbuka, tapi belum ditanggapi Hotman. Oh, siapa itu Alor Boy? Siapapun kuasa hukumnya tidak jadi masalah. Yang jelas kasus ini harus diawasi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat akan lihat ketegasan Presiden Prabowo Subianto. Cover videonya bagus, againnya betul juga. Oke. Ya, ingat sampai-sampai aku komen menyaluti Hotman yang suaranya didengar saat koreksi menjadi TSK lagi. Kalau kaya raya kenapa cari uang? Terus mendingan duduk manis di rumah. Ya, setuju ya teman-teman ya. Mending Pak Hotman pensiun aja dah sama Pak Febri, udah kaya. Sungguh sayang Bang Hotman, kami kecewa ya, padahal sudah kaya, tapi sudahlah. Negeri Konoha sudah nggak heran, oke. Judul sinetron berubah, oke. Suatu kesombongan dan keangkuhan diri pasti akan diikuti dengan kehancuran dan kejaruhan. Betul Bang, omong kosong, saya sudah kaya raya. Aduh, aduh, kasihan Tuhan Allah akan menghukum pembohong-pembohong. Waduh. Jangan berkomentar jauh dulu tentang Febriana Hotman, simak baik-baik press conference-nya Pak Hotman tadi malam. Ada yang dilanggar dalam OTT. Jangan di benak dan pikiran semua orang rakus dengan uang. Ini politik antar institusi penegak hukum. Mengapa kejaksaan dijaga oleh TNI? Pasti ada yang diantisipasi oleh Presiden. Yang diharapkan dan dipercaya Presiden dalam penegakan hukum saat ini hanya kejaksaan. Oke. Lah, kok hanya kejaksaan? Itu Febrinya orang bangsat gimana? Mau dipercaya sama kejaksaan? Gimana sih? Percaya kejaksaan? Pelakunya orang dalam kok. Intinya negara harus berani sahkan undang-undang hukuman mati koruptor dan undang-undang rampasan aset koruptor. Jika belum disahkan ke depannya masih banyak korupsi di mana-mana. Ah, gue sih tidak terlalu berharap ya sama undang-undang perampasan asetnya. Percuma ya. Sebagai advokat di Indonesia, hak Bapak Hotman Paris Hutapea untuk membela siapa kliennya, entah itu siapa orangnya yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Setuju ya? Jadi memang pengacara punya hak untuk membela kliennya, memang itu tugasnya dia. Kalau Pak Hotman tidak mengambil kasus ini, somebody else will take it, gitu ya. Seseorang yang lain akan jadi kuasa hukumnya si Pak Febri ya. Jadi nggak ada masalah dengan profesi pengacaranya Pak Hotman sebenarnya.
Menurut saya kali ini Hotman memang lawyer hebat. Itu tidak usah ditiadakan. Tapi kali ini Hotman berperan sebagai public relation untuk mengubah opini publik. Ia ingin mendudukkan posisi kasus ini menjadi Febri, anak kesayangan Presiden Prabowo, versus polisi, anak kesayangan Joko Widodo. Oh gitu. Oh begitu kesimpulannya. Kok bisa begitu kesimpulannya? Oke. Bang Hotman Paris sedang silau dengan uang dan emas, makanya pengen cari pengacara koruptor. Oke. Pengen jadi pengacara koruptor. Yang jelas itu memuakkan kita. Kalau kalau menyangkut uang, lidah tak bertulang. Oke. Semua ini sudah direncanakan sehingga celah-celah hukumnya sudah jelas dan disediakan agar semua itu menjadi indah pada waktunya. Artinya, semua peristiwa terjadi akan menguap begitu saja tanpa ada yang ditersangkakan dan tak ada lagi kasusnya. Kita lihat nanti ya, apakah bagaimana kasusnya. Ya, uang lebih berharga daripada hati nurani. Uang, 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 Ferrari, Ferrari, Ferrari. Biasa biaya MM-an untuk Hotman Paris. Oke. Sepertinya titik balik Hotman Paris pada karirnya. Oke. Ini awal kejatuhan karena kesombongannya. Waduh. LBH enak kalau jilat pantatnya sendiri, bro. Ada garamnya kan? Begitu ya. Katanya kalau gue bebas, emasnya buat lu aja. Oh gitu. Oke. Kalau uang sudah menjadi segalanya, maka ngerampok pun jadi benar. Lanjutkan mumpung hati nuranimu masih buta kepada kebenaran dan tidak mengerti bagaimana rasanya penderitaan rakyat akibat kelakuan bejat para koruptor yang memiskinkan rakyat. Bicaralah sesukamu selagi bicara itu masih lancar dan gampang. Oke. Ya kan ada emas batangannya, bro. Oke. Duit itu nikmat bagi koruptor. Gue curiga nih sama Hotman, selidiki. Hotman gila harta. Siapa sih nggak gila harta, teman-teman, ya kita semua juga sama ya. Padahal Hotman sudah diberi peringatan dengan sakit saraf kejepit. Oh gitu ya. Gue kurang tahu deh kasusnya Pak Hotman ya. Jangan sampai akan lebih parah dari sakit yang pertama. Cincinnya Hotman itu ada magnet supaya orang bisa percaya dia. Masa begitu? Hotman semangat benar bela koruptornya. Ini wajah Hotman yang sebenarnya. Hehehe. Waduh. Bukan jilat ludah sendiri ya, tetapi makan tinja sendiri dicampur tinja jampitsus dan dia makan. Waduh. Waduh, pedas-pedas banget ya. Ini ya, komentar netizen ya. Duitnya Hotman sudah berkurang banyak. Masa sih? Males gue lihat berita ini buang-buang pulsa. Oke. Sekaya apapun manusia, kalau tidak dibarengi iman, pasti mudah jatuh harga dirinya. Karena mudah terpeleset dengan sesuatu yang tidak baik atau tidak benar. Itu pendapat saya. Oke. Saya juga heran, kemarin bilang apa, sekarang kok bilang apa. Itulah manusia, lidahnya tidak bertulang. Oh gitu. Ini bukan kasus hukum, ini masalah politik. Dua kutub kekuatan besar. Kalau masalah hukum sudah sejak 5 tahun yang lalu sudah diselesaikan. Oh gitu ya. Pahlawan untuk orang jahat. Waduh. Kemungkinan bayarannya gede katanya. Ya. Manusia mana yang terlena uang? Hotman pulang karena panggilan emas 74 kilogram, entar nggak kebagian kalau di Singapura. Oh gitu. Pengacara hebat sedikit, Yap Tian Him, Adnan Buyung, mereka berseberangan dengan pemerintah. Bagi yang penting cuan gede, baginya yang penting cuan gede. Mau bela koruptor, oke. Mafia, narkoba juga oke. Hotman menjadi hot speed, apa itu? Hotman dia itu bunglon, bisa tergantung situasi yang menguntungkan. Sudah jelas ini atas izin ataupun pemerintah Presiden Konoha. Karena ini semua adalah konspirasi orang nomor satu di Konoha. Waduh, demi Astri dan Lendir. Waduh, kita saksikan kejatuhannya. Jadilah pahlawan pelaku korupsi yang penting cuan. Waduh. Izin Bapak benar. Iza Bapak benar. Ya, Mas, dengan Hotman Paris itu dikaci uang dan emas hasil korupsi dari Febri Adriansyah. Luar biasa, tiba-tiba Hotman Paris pula sanggup jadi pengacara ke Febri Adriansyah. Susahlah di Indonesia ini. Waduh. Dia mah pengacara mafia. Oh gitu. Oligarki. Hihihi. Motek, motek. Hotman Paris cari sensasi dulu kelak bisa tambah terkenal. Waduh, Hotman anak sendiri menyesal apalagi rakyat seluruh Indonesia. Menyayangkan seorang Hotman Paris, pengacara kondang membela orang salah. Itu tugas pengacara, teman-teman ya. Tugas pengacara membela orang yang membayar, bukan membela orang yang benar. Penyakit akut di negeri ini dalam menentukan sikap dan membuat keputusan dan memaksakan pendapat a priori dan sering tergopoh-gopoh, kurang mendengarkan tuntas, kurang penelitian. Sehingga memilih pemimpin negara pun menjadi persoalan bangsa yang berkepanjangan. Sikap Hotman Paris dapat berubah bila telah menemukan fakta yang lebih konkret yang diyakininya mengandung kebenaran. Oh gitu.
Paling dikit 50 M buat pengacaranya. Duit empuk. Wih, lumayan bos, 50 M bos. Gile. Dunia persilatan lidah. Hotman di mana uang di situ ada dia. Nggak peduli koruptor atau apa, yang penting uang makanya dia kaya. Kalau hati nuraninya udah nggak ada, yang penting uang. Itu ya. Kita rakyat yang waras berpikiran panjang dan positif thinking tentang masalah Hotman Paris menjadi pengacara Jampitsus. Sekarang, untuk yang berpikiran waras, Hotman Paris bersedia jadi pengacara dengan tujuan agar Febri jangan diintimidasi oleh pihak kepolisian. Mana ada polisi mengintimidasi Febri? Mana berani? Supaya Febri jangan bongkar borok para mafia jenderal berbintang batu bara dan mega korupsi keluarga Jokowi. Oh, gitu. Oke. Karena cuman Febri saksi satu-satunya, jaksa tahu siapa yang punya barang emas 74 kilo dengan uang ratusan miliar yang ditemukan di rumahnya. Jadi untuk itulah Hotman Paris jadi pengacara Febri, supaya Febri berani membongkar semua borak para mafia tersebut. Kagak lah, kagak, nggak ada urusan Febri mau bongkar-bongkaran, nggak ada ya. Ditangkap aja belum. Kita rakyat yang waras mestinya harus mendukung Hotman Paris ini agar Febri mau membongkar bobrok para mafia ini. Mana ada Hotman Paris ceritanya mau bongkar-bongkaran, nggak ada. Kita lihat aja konferensi persnya. UUD ya, ujung-ujungnya damai. Duitnya belum, duitnya bom katanya. Kalau sudah dikuasai politik, rusak, apalagi di elemen atas, itulah pertanda kehancuran. Mungkin tidak lama lagi terjadi revolusi. Waduh, jangan dong, jangan ya. Di atas uang ada masalah utang budi, oh gitu. Real Londo Ireng, apa tuh Londo Ireng? Pengacara itu tujuannya uang, dia tidak peduli orang itu salah, tetap dibela mati-matian untuk dapat uang besar. Ya memang itu tugas pengacara ya teman-teman ya. Duit, 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 apapun bisa dibeli dan sangat berkuasa. Waduh. Baru tahu ya kalian, haha. Dari mulai ada pengakuan dari Hotman Paris kalau dia jadi pengacara keluarga penguasa, dari situ gue sudah tahu benang merahnya kemana. Gue udah nggak respect lagi sama dia. Jadi selama ini dia membranding dirinya dan keluarga seperti membela orang kecil, itu cuma sekedar hiburan aja buat dia. Oh gitu. Munafik hot, oh gitu. UUD bro ya, ujung-ujungnya damai. BPK Hotman Paris Hutapea excellent banget. Di Indonesia ini namanya pembela kliennya otomatis membela entah itu siapa kliennya. Orang kaya harta triliunan tidak bersyukur masih kurang kaya. Jadi orang jangan rakus atau tamak, tidak takut dosa. Oh gitu. Why katanya, why? Berangkas di rumah nggak terpakai aja ada 500 M. Rumah tinggal yang dijaga sama TNI. Berangkas mungkin segede gaban. Ada kali minimal 5T. Waduh, jangan sebut-sebut triliunan, bos. Ngeri, bos, ngeri, bos. 5 triliun ini, bos. Mampuslah bayar harga dari Hotman ini yang super kaya ini. Oke. Rumah di Sentul, Febri mengakuinya miliknya setelah ada pengacara kondang dibantah. Oh iya, malah bantah sih Pak Hotman ya. Hotman nggak menjilat ludahnya, tetapi lagi tergiur dengan permainan dunia. Oke. Gue dukung Hotman, sikat geng Oslo, perusak negara. Hidup Hotman. Dia merasa hidup selamanya, sehingga kalau dia mau bebas ngapa-ngapain hukum, hukum nggak menyentuh kalau backing Hokage Konoha di belakang dia. Benar sekali. Memang manusia satu itu nggak tahu malu. Ngomongnya saja nggak butuh uang, tapi nggak mungkin lah membela tanpa dibayar. Jangan-jangan malah dapat persen dari harta yang disita. Kalau bisa mengambil harta sitaan tersebut. Oh, oke, kita nantikan. Kelihatan siapa pengacara yang baik dan yang buruk. Waduh. Bagi lawyer yang penting uang. Sebentar lagi laknat Allah segera datang kepada orang-orang jahat dan sombong. Hati-hati Hotman, harta yang diperoleh tidak halal akan menghukumi. Sudah memutar balik fakta demi uang. Waduh, duit yang disembah. Inilah inilah mulai kejatuhan pengacara sombong. Tuhan tidak tidur. Aparat penegak hukum jangan mau dipermainkan siapapun. Udah dikasih sarap kejepit belum insaf juga. Ntar lebih parah lagi kalau jadi manusia bela yang salah. Memang betul katanya pengacara kondang, tapi ya begitu dunia ini ya, besok di akhirat jadi intipnya neraka jahanam. Waduh, pada sumpah serapah ya orang-orang ini ya. Itu yang namanya lidah tidak bertulang dan agamanya tidak kuat. Waduh, habis uangnya banyak, besar bayarannya. Itulah manusia. Pengacara kan yang penting dapat duit, duit dilawan. Hidup Gibran. Hotman lagi ngibul dan manusia penjilat demi uang. Membela yang bayar.
Orang bodoh juga mikir, biarpun nggak sekolah tinggi. Masalah jujur nggak usah jadi pengacara zaman perjuangan Indonesia karena banyak yang jujur. Akhirnya Indonesia merdeka. Oke, oke. Sekelas Hotman tidak mungkin menjilat ludah, tapi yang pasti sedang menjilat dolar dan emas batangan. Kampret juga nih teman-teman netizen ini ya. Hotman nggak perlu didukung. Maju tak gentar membela yang bayar. Membela yang banyak uang. Belum tentu Le Horman membela secara finansial. Mungkin dia membantu Febri agar semua terbongkar. Kalau nanti si Febri bersalah juga, tidak mungkin Le Hotman membelanya. Kita aja lihat nanti. Oh gitu. Dulu di kampung saya ada anekdot yang menyatakan bahwa orang belajar hukum untuk membodohi orang yang nggak tahu hukum. Waduh, 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 waduh. Hotman Paris ini hanya karena kaya, maka dia berani tampil. Sesungguhnya tidak bisa apa-apa. Oh gitu. Namanya pengacara, pekerjaan membela siapapun yang membutuhkan, asal ada uang, masuk halal, haram, tidak masalah. Oke. Jangan menormalisasi pengacara bisa berbuat seenaknya atau berbuat kebohongan hanya demi alasan membela. Waduh. Hotman ini sebenarnya pengacara mafia, usut harta Hotman. Wih, siapa berani mengusut harta Hotman? Cek SPT-nya sesuai nggak dengan hartanya. Khawatir dibayar pakai emas 50 kilogram. Ngomong di media nggak dibayar Febri supaya nggak kena pajak berdasarkan norma 35%. Sungguh terlalu ya, negara dibohongi, rakyat dibohongi. Waduh. Dulu pernah ada kasus, ramai debt collector ke rumahnya tuh. Emang iya? Uang membuat sifat orang berubah. Oke. Kau taek termul. Dia 10 tahun di Kopi Joni. Kasus Asabri diputus hakim 2021. Febri jadi jam tipsus Mei 2022. Saat 2024, kasus Timah berhasil dapat 300 T koruptor itu termul oligarki Parco. Makanya Brimob konvoy depan Kejagung. Malamnya langsung POM TNI diminta jaga Kejagung, tiarap Pacok nggak berani. Oke, sepakat. Namanya juga manusia, hidup butuh biaya hidup ya. Maka begitu ada klien kakap, ya diambil lah daripada kedahuluan. Hehehe. Ya betul juga teman-teman ya, betul juga. Dia nggak butuh duit, katanya bro udah kaya. Butuhnya emas ya. Dia nggak butuh duit tapi butuh kerjaan kok. Wis biasa, makanya nggak usah mengharapkan hukum bisa adil. Pengen tahu sampai kapanpun nggak bakal bisa adil. Tai, 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 gatal bisa adil. Oke. Uang itu enak, siapa yang nggak mau tai? TA. Awalnya mengapresiasi penangkapan Febri, sekarang jadi kuasa hukumnya bedah beda lagi ngomongnya parah banget. Oke. Muna, karena kesombongan akan diikuti oleh kejatuhan. Sebentar lagi kena batunya nih, semua ada masanya, ingat itu. 1000% benar. Itu semua akibat uang-uang yang menggiurkan apalagi MM-an ya. Hinanya bikin keluarganya foya-foya dari bela koruptor TPPU. Tega betul orangnya sama rakyat Indonesia ya. Kamu pasti kualat sama penderitaan rakyat Indonesia. Waduh, orang marah-marah banget ya. Manusia goblok itu ya Hotman sendiri. Saat ini dia sedang menunjukkan ketololannya. Biadab itu Bang Hotman ya, akan menjadi orang yang sangat hina karena telah menantang hukum di Indonesia. Ahli hukum, tapi dia sendiri melanggar hukum. Hayo netizen, kita mesti ngapain? Waduh, memang biadab itu si Hotman, pura-pura baik aja itu. Gila ya, orang-orang pada ngomel-ngomel loh. Alasan Hotman CFA berjasa ungkap korupsi ratusan triliun. Jadi kasihan masa ba- balasannya seperti itu. Brengsek si Hotman. Emang dia sekalipun seorang pahlawan, lalu boleh korupsi gitu. Wah, sadis, sadis, sadis. Kasihan negeri ini ya, begitu hancur. Atas sampai bawah semuanya tidak beres. Waduh. Setelah ada pengacara kondang membantah rumah orang tua yang dihibahkan kepada cucu hebat cucunya. Iya beritanya gitu. Rumah orang tua masa ada anaknya masih hidup tuh anak tiba-tiba jatuh ke cucu. Gimana judulnya? Ya aduh Indonesia ya. Munafik kalau bukan karena uang. Masih banyak pengacara yang baik, anak-anak bangsa yang siap jadi pengacara yang baik. Oke. Mungkin duitnya gede. Aksi aslinya muncul. Oke. Di kasusnya Nadiem, dia bilang makanya jangan pelit sama pengacara, mulutmu harimaumu. Ya iya, si Hotman ini nih.
Mungkin Febri ini saudaranya dari bininya Febri, jadi kakak iparnya banyak harta, banyak hepeng. Ya bang, tapi Mas Batangan udah banyak belum? Apa sih? Gimana? Sepengetahuan saya, Hotman Paris terkenal setelah pacaran dengan artis Meriam Bellina. Apakah dulu pacarannya sepakat main drama supaya menjadi tersohor namanya dengan artis Meriam Bellina? Yang sudah terkenal itu saya juga nggak tahu. Ya, kita nggak tahu ya. Kalau di Indonesia, mungkin tidak sih seseorang dikriminalisasi dengan tuduhan korupsi, kasusnya si Tom Lembong misalnya. Oke, Pak Mahfud salah nih. Kalau dijadikan tersangka dulu, emas dan uang bisa diamankan oleh Pak Febri dong. Oh, begitu. Sudah saatnya mau jatuh. Ngeri, koruptor kelas kakap bisa bayar pengacara manapun yang dia mau, bahkan pengacara terkuat di muka bumi. Cari uang, yeker uang, Hotman Paris Surabaya dibayar 100 T, oknum. Saya sudah muak dan tipu-tipu Pak Hotman dan pencitraan dia dengan membantu orang miskin. Anaknya aja sudah muak dengan tipu-tipu pencitraan dia. Pak Hotman dengan menjadi pembela koruptor, maka dia menjadi musuh rakyat. Waduh, Hotman jelas maulah jadi kuasa hukum Febriansyah karena banyak duitnya. Hotman jangan heran uang ya Tuhannya seolah gogo. Jadi nggak respect sama Hotman Paris. Semoga pertolongan Allah segera hadir memberikan azab kepada orang-orang zalim dan munafik dalam dunia politik sekarang ini yang sudah sangat keruh dan amburadul. Waduh, udah tahu salah dibela lagi. Hotman menjilat silat Prabowo. Bisa kawin lagi ya? Mantan Jampitsus Febri kan uangnya ratusan miliar. Siapa yang tidak ngiler jadi advokatnya? Iya teman-teman ya, gue tanya siapa advokat yang berani menolak permohonan dari Pak Febri menjadi kuasa hukumnya? Siapa yang berani menolak? Nggak ada ya omong kosong kalau ada yang berani nolak ya. Semakin banyak Hotman bicara, semakin curiga rakyat pada Prabowo jadinya. Nah ini yang kita khawatirkan kan, jangan-jangan Prabowo dibawa-bawa nih. Duit lah ujung-ujungnya bro awan, capek bahas beginian bro. Oke. Bang Hotman, otaknya bisnis maling pun dibela. Kalau Febri nggak dihukum mati, jangan ada yang bayar pajak. Deal. Jangan gitu dong. Hotman bela yang duitnya banyak. Bang Hotman katanya nggak mau lagi bantu orang kaya dan mau bantu yang miskin. Sekarang mau bantu mantan Jampitsus. Mungkin karena ada artis yang terlibat guys. Oh gitu. Duit emas dolar sayang dong kalau nggak dijilat. Aji mumpung yang penting jilat dan jilat duit loh. Oke. Tuhan sangat benci kesombongan. Akhir kejatuhan Hotman Paris. Nah, pengacara ya membela yang bayar, bukan membela yang benar. Terlalu banyak-banyak bayar aspri. Nah, udah biasa tuh orang dia tak dibayar dengan uang tapi emas batangan. Waduh, iyalah kekayaan orang kaya Indonesia hasilnya kong kali kong dan nepotisme. Dari mana sumber kekayaan Hotman Paris? Waduh, meludah ke udara jatuh tepat ke mukanya sendiri. Waduh, terlalu banyak PR dari hukum kurang ajar di negeri ini. Kata Hotman itu kebanggaan presiden. Hotman terlalu merasa paling kuat, paling pinter, sehingga orang salah bisa benar kalau dia yang membela. Sehingga menurut dia tidak ada lagi yang berani nantang dia. Waduh. FA itu penjahat negara kelas kakap, bahkan menjadi musuh negara. Kok dibela? Berarti yang membela itu bisa jadi menjadi musuh negara juga. Oke, hati-hati. Nanti hasil uangnya habis dibuat berobat loh ya. Kalau Bang Hotman udah kaya raya, ngapain bela Febri yang jelas-jelas koruptor? Ingat Bang Hotman, alam murka, awal kejatuhan Bang Hotman. Aduh, orang pada sumpah serapah ya. Dunia persilatan sedang kacau, sudah tidak usah komen. Waduh, agak lain memang Hotman ini. Apa mau membela koruptor? Waduh, Pak Hotman ini nggak takut sama Tuhan, dia membela koruptor. Hati-hati Pak, pasti Tuhan marah. Waduh, Hotman mana berani lawan Taiwan plus pejabat koruptor, makanya happy kalau harus membela mereka soalnya aman dan cuan. Buset. Hotman Paris kok dipercaya? Kalau setan saudaranya jin. Waduh. Jadi malas bayar pajak. Pajak terkumpul cuma buat bancaan pejabat. Hotman sok paling sakti, lama-lama enak juga liatnya. Tidak ada ketulusan buat advokat ya, banyak trik dan taktik untuk dapat uang. Dia ini koar-koar semenjak Kamarudin Simanjuntak hilang dari publik. Udah-udahlah hukum di Indonesia ini tak bisa dipercaya. Waduh. Tapi Polda menyerahkan penyidikan FA ke kejaksaan. Makanya kejaksaan mulai lagi dari nol penyidikannya. Makanya mulai lagi jadi saksi FA-nya.
dan ditetapkan menjadi tersangka. Apa itu cacat formal hukum acara? Nah, kita nggak tahu teman-teman ya. Jadi pengacara hanya buat oligarki orang-orang kaya. Hotman Paris berubah jadi pengacara sampah. Waduh, gila Hotman itu. Bicaranya kayak anak taman kanak-kanak. Semua pengacara pasti maju tak gentar membela yang bayar. Makanya pencitraan sehari-hari jangan ditelan mentah-mentah. Oh, hahaha, cair dong Pak Paris, pejabat maling kok masih dibela. Katanya hayo basmi korupsi. Lah kok malah dibela? Rakyat kayaknya yang jadi hakim para koruptor. Waduh, wajarlah dia mau menjilat emas dan dolar. Penetapan tersangka emang udah diset supaya bebas di pra-peradilan. Itulah cara polisi menghapus dosa ke presiden. Benar-benar cara setan ini. Waduh. Jadinya Pak Hotman Paris, pengacara Pepri, Febri agak ada kecewa, tapi ada kayak sesuatu yang membuat senang. Kayaknya si Wowo sudah sadar kayaknya bahwa gengnya Keledai Dungu sudah diserang oleh geng Gajah Solo, Ternak Mulyono. Waduh, orang pelin-pelan. Ini gara-gara Pacok berhasil menggiring opini publik. Padahal polisi sendiri bobrok terkorupsi. Waduh. Pengacara bebas, kan terima pesanan memang tinggal menang atau kalah di persidangan. Nah, biasa aja. Jangan percaya bicara Hotman. Pengacara namanya dunia bisa diputar jungkir balik. Yang salah jadi benar. Bangga kan pengacara pejabat kalau kerbau bukan lagi kakap. Oh, tobatlah kalian para penggemarnya. Orang yang berani mengungkap kasus-kasus korupsi akan dikriminalisasi. Febri akan seperti Antasari Azhar. Dan bodohnya netizen Indonesia termakan isu. Nak tahu syaitan bermuka manusia, lihat muka Hotman. Pengacara itu memang yang bikin kusut dan bikin hancur. Undang-undang kasus bisa selesai 1 hari malah 1 bulan karena pengacara ini. Oh begitu. Jangan sok yang paling hebat di atas langit masih ada langit. Waduh. Ya itu namanya pengacara. Yang penting duit atau jabatan. Kalau tidak ingin pansos, munafik. Aneh, nggak masuk akal. Febri mau menyimpan emas dan uang segitu banyak di rumahnya. Apalagi Febri itu pejabat. Apa nggak takut kalau dicurigai emas dan uang itu miliknya? Karena Febri mengaku emas dan uang bukan miliknya. Ini makanya ya argumen bahwa uang itu bukan punya dia itu adalah sebuah argumen yang kekanak-kanakan. Drama. Bohong tidak butuh uang. Buktinya dia mundur ketika membela Nadiem. Katanya Nadiem pelit. Nah itu dia tuh. Emang advokat itu ya harus lidah tak bertulang ya. Untuk dapat uang ya harus begitu. Yang jelas cari duit kan dapat miliaran. Oke. Hahaha. Kasus sudah dikondisikan. Si Hotman koar-koar hanya membantu tanpa imbalan. Lah iyalah. Dia kan koar-koar di publik hanya ingin membenarkan atau statementnya agar didengar oleh masyarakat. Bahwa si biadab nggak bersalah. Kasus tersebut sudah dikondisikan. Buktinya pihak jaksa dan polisi atasannya aja sudah berdamai sebelum si Hotman menjadi PH-nya. Berarti kasusnya antar mereka sudah clear. Sekarang Hotman itu dijadikan penasihat hukum untuk menyuarakan ke masyarakat bahwa si biadab tidak bersalah, hanya sekedar gimmick pembelaan doang. Oke. Makanya dia bilang jadi lawyer kasus tersebut, dia tidak menerima bayaran. 11-12 melindungi orang yang salah, bagian dari tindakan kejahatan yang sangat dibenci Tuhan. Waduh. Jangan-jangan itu duit sitaan dari kasus koruptor yang ditangani dirinya di markup. Sekarang kan pejabat hobinya seperti itu yang dilaporkan ke negara tidak sesuai dengan yang di lapangan. Karena dari kasus yang dia tangani, duit itu sangat besar. Kemungkinan rampasan dari aset koruptor sebagian ditimbun pribadi oleh dirinya. Tidak mungkin dia menangani harta rampasan dia sendiri, tidak mengamankan uang tersebut ditilap untuk pribadi. Waduh, lengkap juga ini ya. Bukan menjilat ludah sendiri, tetapi negeri ini kalau model seperti ini, hukum negeri ini sampai matahari terbit dari barat nggak bakal adil. Tai, kalau bisa adil aku pengen tahu kalau model begini. Nggak waras lagi, yang penting bayarannya mahal. Uang yang dinomor satukan, walaupun sudah kaya raya tetap menyembah uang. Waduh. Mulut Hotman kalau ngomong bagi saya masih berharga ketut. Ingin jadi menteri ya bos, terus cari muka. Oke. Pengacara ini yang perlu diusir dari negara ini. Jangan dong, masa Hotman Paris diusir. Bang Hotman sangat pintar, nggak mungkin dia keblinger. Bukan ingin populer, tapi ada yang ingin dibongkar. Dari 3 kasus besar, soal salary pasti dibayar. Oke.
Iya, dia menjilat ludahnya sendiri beserta emas batangan yang kalau dikasih ke rakyat se-Indonesia dapat semua. Kalau dijadikan duit, duit. Jadi lupa sama omongan sendiri. Oh gitu. Pengacara sombong pembela tersangka korupsi. Dapat bayaran tinggi tiba-tiba bodoh. Iya, ngomongnya selalu orang kebanggaan Prabowo, selalu berlindung di balik Wowo, pejilat kaki Diani, bukankah di Dadang juga kebanggaan Wowo? Si Dadan ya, tapi korupsi juga kan? Kayak Hotman ini ingin jadi pengacara kebanggaan Wowo nih. Polisi harus periksa juga Hotman berlagak dah kayak dengan uang haram. Nggak boleh memeriksa pengacara tuh nggak boleh ya. Pengacara punya imunitas hukum. Hotman ABG adik dengan Risman manusia munafik. Waduh, itu haknya Pak Hotman loh. Kenapa sewot? Ya, si Hotman pengacara paling sombong ya. Mungkin ini akhir karirnya. Coba kita lihat saja nanti. Waduh, tidak takut akan Tuhan. Mungkin lebih penting duniawi. Hura-hura, maaflah. Orang sombong macam Hotman Paris biasanya selalu mencari-cari kesempatan dalam mencari keuntungan pribadi di tengah isu seperti ini. Dia tidak akan pernah peduli dengan masa depan bangsa ini dengan melakukan pembelaan terhadap para koruptor. Yang ada di otaknya adalah keuntungan pribadi. Rakyat Indonesia itu tidaklah bodoh untuk menyingkapi sikap songong dan dalam perilaku orang seperti Hotman Paris ini. Suka pamer dan menyebarkan untuk disaksikan. Gitulah pengacara penjilat nanti akan ada balasannya. Hotman didengerin omong gede mulu. Ternyata hipokrit. Anjing bela anjing cocok itu. Waduh, Hotman mah muka tembok nggak punya malu kalau lihat uang miliaran. Kalau sudah Hotman yang maju berarti fix benar adanya Febri terlibat. Manusia munafik. Bung, dunia yoyer politik menghalalkan cara ciri orang kafir terkenal uang banyak. Oke. Hotman gila kaya. Coba kutip kata-kata dia. Hotman otaknya buta huruf. Gitu ya. Bohong munafik nggak butuh uang biarin orang salah dibelain. Terbanyak yang nyumpahin biar beres. Tahu tidak pengacara tidak terlalu jauh dengan bajingan sama aja. Waduh, munafik itu. Hotman pengacara dodol katanya. Hotman sok kayak Hatam. Oke, ini sudah habis nih teman-teman ya. Akhirnya habis juga, ini baru dari satu video. Mungkin untuk video yang lain akan gue bikin sesi khusus lagi untuk menjawab pertanyaan teman-teman ya. Atau komentar teman-teman. Oke teman-teman, ini kayaknya bomnya pecah nih ya. Seluruh Indonesia lagi menggeruduk, mengomentari Pak Hotman, ngomel-ngomelin Pak Hotman ya. Padahal dia sebagai pengacara ya memang haknya dia untuk memang kewajiban dia malah ya untuk membela klien dia gitu. Akan sangat lucu sekali kalau pengacara tidak membela klien dia kan aneh dong. Justru memang tugas dia untuk membela kliennya. Cuman yang sangat gue sayangkan di video ini adalah dia blunder menciptakan sebuah ide mengenai hibah gitu loh. Hibah aja sudah blunder. Sekarang hibah dari kakek kepada cucu ini tolol benar. Ini betul-betul suatu kesalahan total fatal banget. Mungkin lain kali perlu konsultasi dulu ya sama konsultan pajak deh sebelum membuat ide-ide mengenai harta soalnya ini. Ini ngomongin harta soalnya ini. Mesti melibatkan pengacara pajak. Oke, Pak Hotman. Thank you semuanya. Sampai jumpa. Semoga terbantu.